Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryati, calon guru penggerak Angkatan 9, peserta dari Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Lamoare, Kabupaten Kolaka Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif digunakan untuk memahami hal baik yang ada di sekolah dan bagaimana kita bisa mempertahankan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahapan pertama Bagja, buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk membuat arah penelusuran. Pada tahap kedua, ambil pelajaran, yakni memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal ketika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana, yakni mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, atur eksekusi, membantu perubahan atau transformasi menjadi nyata. Visi guru penggerak yakni mewujudkan anak yang unggul, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yakni meningkatkan minat belajar siswa melalui kegiatan belajar sambil bermain. Prakarsa perubahan meningkatkan minat belajar anak melalui kegiatan belajar sambil bermain. Pertanyaan pertama, apa yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan minat belajar peserta didik? Yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mencari video-video inspiratif melalui internet serta buku-buku bacaan untuk anak usia dini, memahami karakter dan minat peserta didik. Ambil pelajaran. Kegiatan apa yang sudah dilakukan sekolah dan guru untuk meningkatkan minat belajar anak? Yang kedua, siapa saja yang sudah berusaha membuat kegiatan untuk dapat meningkatkan minat belajar anak? Yang ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar anak? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mendata kegiatan pembelajaran yang diminati oleh anak, mendata rekan sejawat yang sudah membuat, dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Yang ketiga adalah mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membuat kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Melalui beberapa pertanyaan, yang pertama, apakah permainan yang dilaksanakan bisa meningkatkan minat belajar anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Bagaimana agar permainan tersebut dapat diterapkan oleh semua guru? Apakah pembelajaran sambil bermain sesuai dengan mimpi kita untuk mewujudkan anak yang berprofil Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menanyakan langsung kepada peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran yang telah mereka ikuti. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak yang berkompeten dalam membuat kegiatan bermain sambil belajar yang diminati oleh peserta didik.
Yang ketiga, mencari referensi tentang kegiatan bermain sambil belajar yang berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mulai menerapkan pembelajaran sambil bermain? Permainan apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar anak? Bagaimana usaha menjaga agar kegiatan bermain sambil belajar dapat terus dilaksanakan secara konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat dan melaksanakan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan, memanfaatkan media-media maupun alat-alat permainan dalam sekolah yang sesuai dengan minat dan karakter anak. Misalnya permainan numerasi mengenal angka, permainan mengenal huruf, berlomba mengambil bola dengan warna yang sama sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh ibu guru, senantiasa memberikan apresiasi terhadap anak, serta memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan belajar mereka sehingga dapat menambah semangat anak dalam belajar. Tahapan bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Dengan melalui pertanyaan yang pertama, siapa yang terlibat dalam peningkatan minat belajar anak? Apa peran setiap pihak yang terlibat? Bagaimana solusi jika ada kendala dalam usaha meningkatkan minat belajar anak? Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan belajar sambil bermain yang sudah dilakukan oleh anak? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak anak, rekan guru, kepala sekolah, serta orang tua untuk membangun kolaborasi dalam mendukung peningkatan minat belajar anak. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada semua pihak yang terlibat tentang peran yang dapat mereka lakukan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain agar dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi yang dapat dilakukan untuk menerapkan refleksi terhadap semua pihak secara berkelanjutan. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam literasi.